Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sebelumnya kita tadi belajar mengenai doa untuk keluar dari masalah atau kesulitan, sekarang kita akan menerjemahkan doa Nabi Musa pada saat beliau itu diutus oleh Allah untuk dakwah ke Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu merasa kesulitan dalam bicara karena waktu kecil pernah lidahnya itu terbakar ya, kena api. Nah, dia agak susah berkata. Nah, dia mohon pada Allah agar dimudahkan. Nah, doa ini bisa kita pakai kalau kita ini ingin berbicara ke orang lain agar mudah dipahami. Bacalah doa ini sebelum kita presentasi, sebelum kita mengajar. Silahkan baca doa ini agar kita bisa berbicara dengan lancar dan dipahami orang lain dengan baik. Mari kita terjemahkan kata demi kata untuk doa Nabi Musa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis rahli sadri. Kita lihat dari sini qala, kita udah biasa kata ini ya, sering dipakai, artinya berkata. Rabbi, ini kita juga sudah membahas dari robba artinya memelihara. Robbun ini Tuhan pemelihara, Tuhan pemelihara alam semesta. Robbi ini maksudnya Tuhanku, Robku. Nah, aslinya ini adalah ada ya, Robbi. Tetapi kalau ya-nya dihilangkan jadi Robbi, begini saja. Ini punya arti kedekatan yang lebih. Jadi kita merasa dengan Allah itu lebih dekat. Qala Rabbi, katakanlah atau berkata, Musa berkata, Rabbi ya Tuhanku, isrohli. Nah, kita lihat di sini, ini alif kita hilangkan. Ada shin, ro, sama ha. Sedangkan li ini lam ini artinya li ini huruf bermakna bagi. Ya ini aku. Jadi li di sini bagiku atau untukku. Kita cari artinya dari shin, ro, sama ha. Kita lihat di kamus saroha. Saroha ini artinya apa? Saroha ini artinya melapangkan. Ini bentuk madinya atau lampau. Bentuk mudoriknya atau sekarang yasrohu. Nah, untuk kalimat perintahnya menjadi isroh, karena di sini rohnya adalah alif, maka di sini menjadi i, isroh. Saroha melapangkan, isroh lapangkanlah. Sehingga di sini Rabbis rohli, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku sodri. Nah, kita lihat nih ya, ini artinya aku, berarti tinggal sod, dal sama ro. Setelah di kamus sodaro ini artinya kembali, tetapi kata bedanya sodron artinya itu dada, sehingga sodri dadaku. Nah, di sini makanya artinya jadi qala rabbis rohli sodri. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Kemudian yang kedua, wa yassirli amri. Kita lihat wawu udah bermakna kita hilangkan artinya dan, li ini aku bagiku, li bagi ya aku bagiku, sehingga masih ada yin ya sin sama ro. Nah, di sini tasjid sin. Kalau kita lihat seperti ini kita ambil ya sin sama ro karena ini adalah kata turunan dari pola fa'ala. Nah, kita ambil ya sin sama ro. Dan di sini ya saro artinya mudah. Nah, untuk pola dari fa'ala menjadi fa'ala, ya saro menjadi ya saro, maka artinya menjadi yang tadi ya saro mudah, ya saro menjadi memudahkan. Nah, kalau di sini dari ya saro menjadi yuyassiru, ini mudoriknya. Perintahnya ya-nya dihilangkan langsung menjadi yasir, artinya mudahkanlah. Nah, sehingga kita lihat di sini wa yassirli, dan mudahkanlah bagiku amri, ini aku. Nah, alif, mim sama ro kita cari lagi di kamus. Amaro, ketemu amaro artinya memerintahkan. Sedangkan amrin, kita lihat di bawahnya lagi setelah kata amaro, kita lihat kata amrin, ini artinya urusan. Sehingga kalau amri urusanku. Nah, di sini wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku.
Wahlul 'uqdatam min lisani. Kita lihat wawunya dihilangkan, alif hilang, tinggal ha, lam, lam. Kita lihat di kamus. Nah, ketemu halala. Halala ini boleh atau lepas. Yahilu. Nah, yahilu atau yahlulu, ini mudhari'nya. Perintahnya menjadi uhlul, lepaskanlah. Sehingga di sini wahlul, dan lepaskanlah. Uqdata. Nah, ini tak, ini ciri perempuan, sehingga yang dicari ain, qaf sama dal. Ain sama qaf sama dal di sini artinya menjimpulkan tali. Sedangkan kata benda, karena ini tanwin ya, aqdan itu kekakuan. Kalau perempuan uqdatan. Nah, kenapa perempuan? Karena mengacu ke lisan. Lisan dianggap isim perempuan ya, jenisnya. Uqdatam ini kekakuan, min dari lisani, ini aku, lisani itu artinya lidahku. Di sini kita lihat ya, dari lasina, lasina itu fasih lidahnya, sehingga kalau lisani itu lidahku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Sehingga kalau lidah kita itu tidak kaku, kita akan bicara dengan lancar ya, tidak tidak susah lah untuk ngomongnya, bisa mudah karena lancar, tidak ada kekakuan dari lidah. Yafqahu qauli. Kita lihat ya, ini ciri mudhari kita hilangkan, ada fa, qaf sama ha. Dengan wawu alif ini ciri jamak untuk mereka, banyak orang ya. Kita cari fa, qaf sama ha. Nah, kita cari di sini ketemu faqiha. Faqih ini artinya alim dalam ilmu atau memahami. Sedangkan mudhari'nya yafqahu. Nah, yafqahu ini mudhari' kalau satu orang, ia alim atau ia memahami. Kalau banyak jadi yafqahu, mereka memahami. Qauli ini dari qala, yaknya ini aku, qawala, karena qala itu sendiri artinya dari qawala aslinya. Karena susah menjadi qawala, menjadi qala. Nah, di sini kita kembali ke yang awal tadi. Qala yakulu kul qaulan. Nah, ini perkataan. Ini tanwin jadi kata benda. Ini kola ini aslinya qawala, karena di lidah susah menjadi kola. Ini kita kembali ke sini. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka itu bisa memahami perkataanku. Nah, ini kita ulang dari awal. Qala rabbis rohli sodari. Musa berkata, Robku, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Wayasirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Nah, demikian doa Nabi Musa agar dilancarkan dalam berkomunikasi, agar mudah dipahami orang lain. Silahkan dipraktekkan agar kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dan orang lain memahami perkataan kita. Jika berkenan, silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.